Saudara, kita ke sorotan lainnya, hampir sepekan sejak ditemukannya jenazah satpam dengan tangan terborgol di tepi waduk Jatiluhur, polisi belum bisa mengungkap pelakunya. Polisi menyebut pengungkapan terkendala minimnya saksi saat kejadian, serta minimnya kamera pengawas atau CCTV di lokasi objek vital waduk Jatiluhur. Polisi telah memeriksa lebih dari 15 orang saksi yang terdiri dari keluarga, rekan korban, hingga memeriksa geng motor yang sempat dikaitkan dengan kematian korban. Polisi juga telah melakukan beberapa kali olah TKP dan memeriksa CCTV di wilayah sekitar lokasi. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan penyidik masih terus melakukan penyelidikan mendalam, termasuk menganalisa hasil otopsi, memeriksa percakapan di ponsel milik korban. Kami masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di lapangan, dan kami juga melakukan olah TKP ulang terkait dengan CCTV yang sudah kami backup datanya. Kemudian untuk keluarga korban juga kami sudah minta keterangan dari awal. Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya. Polisi masih mendalami kasus kematian tragis seorang satpam yang ditemukan tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Polisi telah memeriksa belasan saksi dan menganalisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Sudah kurang lebih 11 saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Purwakarta, ya, di mana di sini tujuannya untuk mencari keterangan-keterangan pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Kita juga sudah mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan rekan-rekan sekalian, kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus. Orangnya baik, baik. Sama warga, sama anak-anak yang nongkrong di sini, baik orangnya. Atau pernah dengar curhatan apa gitu? Enggak. Atau pernah dengar beliau bertengkar dengan orang lain? Enggak, belum. Orangnya baik dia. Baik. Apalagi dia kan orang Danru Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia. Polisi belum menetapkan tersangka usai memeriksa belasan saksi dalam kasus satpam yang tewas tenggelam dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat mendatangi Mapolres Purwakarta untuk memberikan dukungan terhadap kepolisian dalam pengungkapan kasus ini. Deddy Mulyadi juga meminta pengelola Waduk Jatiluhur untuk meningkatkan sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur dan lainnya. Untuk menanyakan perkembangan, dan selanjutnya juga kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena ini menyangkut rasa aman. Informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Henry Irawan. Henry, sudah diketahuikah hasil otopsi dari polisi dan bagaimana perkembangan kasusnya?
Ya, Pidi dan juga saudara, upaya pengungkapan hampir sepekan ini terus dilakukan pihak kepolisian Satreskrim Purwakarta guna mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Satpam BUMN PJT 2 sebagai pengelola Bendungan Jatiluhur yang saat itu sedang berjaga malam dan kemudian pada pagi hari ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol. Upaya penyelidikan mendalam terus dilakukan pihak kepolisian dengan melakukan berbagai upaya mulai dari beberapa kali melakukan olah TKP, kemudian memeriksa 15 saksi dan menganalisa hasil otopsi dari tim forensik. Kami pun tadi sempat mewawancari Kasat Reskrim Polres Purwakarta, Imade Purwantara, dan dia mengatakan jika hasil otopsi memang sudah diterima, namun hasilnya itu kewenangan tim forensik untuk menyampaikannya dan pihaknya hanya bisa menganalisa apa yang telah didapat dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara, Bandung. Sementara hasil dari penyelidikan selama ini sempat ada dugaan bahwa korban menjadi korban serangan dari geng motor, namun dari 15 saksi yang telah diperiksa termasuk keluarga, rekan korban hingga anggota geng motor yang dicurigai melakukan penyerangan atau penganiayaan terhadap korban, belum ditemukan unsur-unsur yang menunjukkan bahwa mereka adalah pelakunya, sehingga hingga saat ini polisi pun belum menetapkan satu orang pun tersangka dan belum menangkap pelaku yang memang menjadi pelaku pembunuhan terhadap Satpam yang bernama Sumarna ini. Vidi. Baik, Henry, kan ini ada 2 borgol yang ditemukan. Padahal petugas keamanan di sana biasanya memegang hanya 1 borgol, 1 orang. Jadi sudah diketahui punya siapa borgol yang ditemukan ini? Yang satu lagi. Ya, Pidi juga saudara, betul jika saat olah TKP kejadian, pihak kepolisian dan tim Inapis dari Polres Purwakarta menemukan 2 borgol, yakni borgol yang terpasang di tubuh atau di jenazah Sumarna dan satu lagi borgol yang ditemukan di dalam motor. Nah, hingga saat ini polisi pun belum mengetahui borgol tersebut apakah semuanya milik Sumarna atau Satpam yang menjadi korban tersebut atau milik orang lain. Dan borgol tersebut masih dalam penyelidikan hingga saat ini oleh tim penyidik dan pihak buser ataupun polisi yang bergerak di lapangan terus mencari informasi-informasi yang berkaitan untuk bisa mengungkap pelaku pembunuh dari Satpam yang ditemukan tewas terborgol di Danau Jatiluhur ini. Pidi. Baik, Henry Irawan, terima kasih untuk laporannya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, semoga bisa segera terungkap misteri dari peristiwa ini. Henry, terima kasih. Saudara, harga beras premium mulai mengalami naik di Semarang. Sejumlah pedagang mengaku harga beras premium saat ini tembus hingga Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Laporan langsungnya nanti akan kami hadirkan usai jeda. Dan kami juga punya informasi gempa bumi mengguncang Jepang Selatan pada Selasa pagi waktu setempat. Warga panik dan bergegas menyelamatkan diri.